Selamat pagi kelas 4. Hari ini hari Rabu tanggal 6 Mei 2020. Kita bersyukur Tuhan masih berkenan memberikan kita kesehatan, kekuatan untuk memulai hari di pagi hari ini. Kita akan memulai devosi kita di pagi hari ini, melanjutkan membahas tentang kemah suci yang akan dibangun oleh bangsa Israel atas perintah dari Allah sendiri. Nah, sebelum itu Ibu Yesi harap semuanya kita bisa tenangkan hati. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Semuanya lipat tangan. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Allah Bapa di surga, oleh karena Engkau begitu baik kepada kami. Kasih setiamu selalu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Meskipun kami terpisah di rumah kami masing-masing, kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami waktu untuk boleh berdevosi bersama-sama melalui teknologi yang Tuhan sudah izinkan untuk boleh kami rasakan bersama. Bapa di surga, biarlah devosi pagi kami di pagi hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu, dan semoga kami sebagai anak-anak Tuhan boleh menjadi anak-anak-Mu yang semakin mengikuti apa yang Engkau inginkan di dalam kehidupan kami. Ini doa syukur kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, apakah kamu sudah menyiapkan Alkitabmu? Kalau sudah, mari kita buka bersama-sama dalam Perjanjian Lama, Kitab Keluaran pasal 27 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Keluaran pasal 27 ayat 1 sampai yang ke-8. Ayo kita baca bersama-sama. Ibu Yesi akan bacakan dari sini. Kalian boleh ikuti membaca ayat per ayat sampai ayat yang ke-8 dari rumahmu. Kita mulai. 1, 2, 3. Haruslah engkau membuat mezbah dari kayu penaga, 5 hasta panjangnya dan 5 hasta lebarnya, sehingga mezbah itu 4 persegi, tetapi 3 hasta tingginya. Haruslah engkau membuat tanduk-tanduknya pada keempat sudutnya. Tanduk-tanduknya itu haruslah seiras dengan mezbah itu, dan haruslah engkau menyalutnya dengan tembaga. Juga harus engkau membuat kuali-kualinya, tempat menaruh abunya, dan sodok-sodoknya, dan bokor-bokor penyiramannya, garpu-garpunya, dan perbaraan-perbaraannya. Semua perkakasnya itu harus kau buat dari tembaga. Haruslah engkau membuat untuk itu kisi-kisi, yakni jala-jala tembaga, dan pada jala-jala itu haruslah kau buat 4 gelang tembaga pada keempat ujungnya. Haruslah engkau memasang jala-jala itu di bawah jalur mezbah itu, mulai dari sebelah bawah, sehingga jala-jala itu sampai setengah tinggi mezbah itu. Haruslah engkau membuat kayu-kayu pengusung untuk mezbah itu, kayu-kayu pengusung dari kayu penaga, dan menyalutnya dengan tembaga. Kayu-kayu pengusungnya itu haruslah dimasukkan ke dalam gelang-gelang itu, dan kayu-kayu pengusung itu haruslah ada pada kedua rusuk mezbah itu waktu mezbah itu diangkut. Mezbah itu harus kau buat berongga dan dari papan, seperti yang ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Demikianlah harus dibuat mezbah itu. Ya, demikianlah pembacaan kita di pagi hari ini. Keluaran pasal 27 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Allah memerintahkan Musa untuk membangun kemah suci, dan sebagai tambahan dari pembuatan kemah suci itu ada perabotan yang harus juga dibuat oleh bangsa Israel. Salah satunya adalah mezbah, ya. Kalau yang Ibu Yesi cari, mezbah itu gambarnya kira-kira seperti ini. Kalau kalian lihat di mezbah ini seperti ada 2 kayu yang menopang di sisi kiri dan sisi kanan mezbah. Kenapa dibuat seperti ini? Supaya ketika orang-orang membawa mezbah ini, mereka tidak langsung memegang langsung dengan mezbah, tetapi mereka pegang di bagian kayunya. Kenapa seperti itu? Karena mezbah itu kudus.
dan orang-orang Israel adalah orang-orang yang berdosa. Begitu. Nah, di Mezbah inilah bangsa Israel akan membakar korban bakaran sebagai persembahan kepada Allah. Ada beribu-ribu domba yang akan mereka persembahkan kepada Allah, begitu ya. Kenapa bangsa Israel mengorbankan anak domba kepada Allah? Ya, karena seperti yang kalian tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang berdosa. Kita juga adalah orang-orang berdosa, dan upah dosa adalah maut. Ya, upah dosa adalah maut. Harusnya kita semuanya itu mati karena dosa-dosa kita. Tapi untuk menggantikan itu semua, maka bangsa Israel mempersembahkan anak domba supaya Allah tidak membunuh mereka karena dosa mereka. Karena seperti yang tadi Ibu Yesi bilang, upah dosa adalah maut. Kita harus mati karena kita sudah berdosa. Tapi sebagai gantinya, bangsa Israel mempersembahkan domba supaya mereka tidak mati. Tapi apakah domba yang dipersembahkan itu cukup untuk menghapus dosa manusia? Tidak, ya, tidak akan pernah cukup. Beribu-ribu bahkan anak domba yang dipersembahkan juga tidak akan cukup. Lalu apa maksudnya? Kenapa kita hari ini tidak lagi mempersembahkan korban bakaran? Kenapa hari ini kita tidak lagi menggunakan mezbah? Karena sebenarnya apa yang dilakukan oleh umat Israel pada waktu itu dengan mempersembahkan korban bakaran, dengan mempersembahkan anak domba, itu adalah simbol. Ya, itu adalah simbol untuk menggambarkan pada suatu hari nanti Tuhan Yesus yang akan menjadi korban bakaran, korban persembahan untuk menghapus dosa-dosa manusia. Jadi sudah terjawab kenapa sekarang kita tidak lagi membakar korban bakaran di atas mezbah. Karena kita sudah ditebus oleh Allah sekali untuk selamanya lewat kematian Tuhan Yesus, lewat persembahan kehidupan Tuhan Yesus, persembahan diri Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib. Anak domba yang dipersembahkan bangsa Israel pada perjanjian lama itu hanya simbol untuk memberitahukan kepada kita bahwa harus ada sesuatu yang dikorbankan untuk menghapus dosa-dosa kita yang begitu bercela di mata Allah. Dan yang sanggup untuk menghapus dosa-dosa itu bukan domba sembelihan seperti ribuan domba yang dipersembahkan oleh bangsa Israel, tetapi yang akan dikorbankan sekali untuk selamanya sehingga dosa-dosa kita dihapuskan itu adalah kematian Tuhan Yesus. Begitu. Nah, anak-anak, ketika kita diingatkan mengenai pembangunan mezbah ini dan mengenai korban bakaran, kita bersyukur ya, karena Allah mengirimkan Tuhan Yesus bagi kita semua untuk menjadi korban bakaran yang sempurna bagi kita. Kalau dulu bangsa Israel selalu mempersembahkan korban bakaran domba berulang-ulang kali, tapi itu tidak akan pernah cukup. Yang perlu kita syukuri sekarang adalah karena kematian Tuhan Yesus, karena pengorbanan Tuhan Yesus, itu adalah korban bakaran yang sempurna untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi hari ini kita bersyukur kalau kita diingatkan akan kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur kalau kita
diberikan oleh Tuhan iman untuk boleh mempercayai Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Itu adalah sebuah karya yang sangat indah. Semoga anak-anak bisa terus dikuatkan iman dan pengharapannya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena kita tahu bersama Tuhan Yesus adalah penyelamat bagi kita semua. Mari kita menyanyikan satu lagu ini. Anak-anak sudah pernah dengar, biasanya kita menyanyi di chapel, ya. Pengharapanku hanya Yesus saja. Yesus pelepas dosaku, Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus Dia harapanku, Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku, Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus Dia harapanku, Yesus Dia harapanku. Sampai jumpa di devosi pada besok hari.